Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar lagi. Oke, kita akan melanjutkan materi IPS kita. Ya, pekan kemarin teman-teman sudah mencatat dan pekan ini Ustazah akan menjelaskan apa yang sudah teman-teman catat kemarin. Nah, kita akan bahas tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Oke, nah syarat berdirinya sebuah negara itu harus ada yang pertama wilayah ya dengan batas tertentu. Kemudian ada rakyat yang tinggal di situ dan ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, pada saat Indonesia merdeka tahun 45 itu Indonesia kan ingin jadi sebuah negara. Maka harus memenuhi persyaratan ini. Wilayah sudah ada, rakyat sudah ada, tapi pada saat itu pemerintahan belum terbentuk. Oleh karena itu mulailah dibentuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, pada saat ini sistem administrasi dan pemerintahan yang ada di Indonesia seperti ini ya. Yang paling atas itu adalah pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden, maaf. Nah, yang dipimpin oleh presiden. Kemudian ada pemerintahan di provinsi ya yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian di bawahnya ya, provinsi terdiri dari beberapa kota atau kabupaten. Kota dipimpin oleh wali kota dan kabupaten dipimpin oleh bupati. Kemudian di bawah kabupaten itu ada kecamatan, dipimpin oleh camat. Kecamatan membawahi beberapa kelurahan atau desa. Ya, kalau kelurahan berarti yang memimpin adalah lurah, kalau desa berarti kepala desa. Kemudian di bawah kelurahan ada rukun warga, RW ya, yang memimpin adalah ketua RW. Dan di bawahnya lagi di tingkatan paling kecil ada tetangga, rukun tetangga ya, yang memimpin adalah ketua RT. Oke, jadi urut-urutannya seperti ini ya, dari mulai paling atas, pusat, sampai yang paling kecil, yaitu RT. Oke, next. Nah, perubahan wilayah administrasi di Indonesia. Sebenarnya kita perlu tahu dulu wilayah administrasi itu apa sih? Jadi, wilayah administrasi itu lingkungan kerja perangkat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan pemerintah di daerah. Jadi, pemerintahan itu di Indonesia tidak hanya terpusat ya, jadi bukan presiden yang mengatur semuanya. Maksudnya sampai ke daerah, sampai hal-hal yang detail itu bukan semata-mata pemerintah pusat saja, tapi juga ya dibagi lagi ke dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil supaya lebih memudahkan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama memudahkan jalannya pemerintahan. Kan kalau dibagi-bagi ke dalam wilayah yang lebih kecil, ya itu akan mempermudah kerjanya dan pelaksanaan program pembangunan dan pemerintahannya itu bisa berjalan dengan baik, bisa menjangkau sampai daerah-daerah yang pelosok sekalipun. Dan yang ketiga, itu tujuannya adalah membina kestabilan politik serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Nah, pada masa awal kemerdekaan Indonesia di tahun 45 itu, Republik Indonesia hanya terdiri atas 8 provinsi, yaitu ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, pada masa selanjutnya, yaitu di masa mempertahankan kemerdekaan tahun 45 sampai 49, itu masih ada Belanda ya di situ ya. Jadi Belanda itu membentuk negara-negara boneka di dalam wilayah Republik Indonesia yang hal ini disahkan melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Den Haag itu di Belanda pada tahun 49. Jadi Republik Indonesia itu pada saat itu berbentuk serikat. Jadi RIS, Republik Indonesia Serikat, yang di dalamnya itu ada negara-negara bagian. Seperti teman-teman tahu negara Amerika saat ini ya, Amerika Serikat itu negara besar, tapi di dalamnya itu ada negara-negara bagian. Nah, pada saat itu Indonesia seperti itu bentuknya. Ya, Republik Indonesia Serikat, di dalamnya ada 6 negara bagian, 9 daerah otonom, dan negara Republik Indonesia sendiri. Jadi di dalamnya ada sekitar berarti 16 ya, 16 wilayah atau 16 negara bagian. Nah, kemudian setelah agresi Belanda berakhir di Indonesia tahun 49 itu, maka wilayah-wilayah yang tadi, negara-negara boneka itu merasa bahwa lebih baik kita bersatu saja membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada 17 Agustus 1950 mulailah dibentuk NKRI. Nah, sejak saat itu, maka beberapa provinsi yang awalnya hanya 8 itu kemudian dimekarkan, ya, dibagi-bagi lagi, dipecah-pecah menjadi wilayah lebih kecil, sehingga total pada saat itu ada 24 provinsi.
Kemudian di masa selanjutnya, yaitu masa Orde Baru, itu tahun 1966 sampai 1998, itu juga ada pemekaran ya beberapa provinsi 3 kali ya. Yang pertama tahun 67 itu dibentuk Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Provinsi Sumatera Selatan yang besar itu kemudian dibagi lagi ya menjadi Provinsi Bengkulu. Nah, tahun 69 bergabunglah Irian Jaya. Jadi pada saat itu Irian Jaya belum merupakan bagian dari provinsi sendiri di Indonesia. Maka tahun 69 dibentuklah Provinsi Irian Jaya. Kemudian tahun 76 Timor Timur juga bergabung ke dalam Republik Indonesia. Jadi total tadi kan 24 tambah 3 jadi ada 27 provinsi di masa Orde Baru. Kemudian di masa reformasi yaitu tahun 98 sampai dengan sekarang ini ya pada tahun 99 Timor Timur itu memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tapi pada saat itu belum jadi negara sendiri. Timor Timur ingin memisahkan diri dan pada saat itu masih di bawah naungan atau perlindungan dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kemudian dilakukan jajak pendapat kayak semacam voting seperti itulah ya. Seperti pemilu kalau kita di Indonesia itu. Nah, kira-kira Timor Timur masih ingin bergabung menjadi di wilayah RI atau mau jadi negara sendiri. Dan pada saat itu hasil jajak pendapatnya adalah Timor Timur lepas dari Indonesia dan membentuk negara sendiri bernama Timor Leste. Hal ini terjadi pada tahun 2002. Ya. Dan pada masa reformasi saat ini terjadi 8 kali pemekaran provinsi. Ya, sehingga saat ini ada total 34 provinsi di Republik Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas daratan ya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas lautannya. Karena Indonesia itu adalah negara kepulauan terluas di dunia dan lautannya itu bahkan lebih luas daripada daratannya. Jadi sekitar 22/3 atau sekitar 70% wilayah Indonesia itu adalah sebenarnya laut. Sisanya sepertiganya atau sekitar 30-an persennya itu adalah daratan. Nah, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, perairan laut Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ya, batasnya yang pertama adalah batas laut teritorial. Ini sejauh 12 mil dari garis pantai atau garis pulau terluar di Indonesia. Kemudian ada namanya batas landas kontinen, itu sejauh 200 mil maksimal dan kedalamannya adalah 200 meter. Kemudian yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, ini sejauh 200 mil. Nanti kita akan lihat gambarnya di sini supaya teman-teman lebih paham. Nah, ini. Jadi, yang namanya batas laut teritorial, jadi misalnya ini daratan ya atau pantai di Indonesia atau pulau yang terluar, titiknya di sini batasnya ya, akan ditarik 12 mil ke sini. Ditarik 12 mil ke arah laut, maka inilah yang namanya batas teritorial wilayah Indonesia. Jadi sampai di sini batas teritorial. Nah, di wilayah Indonesia. Kemudian namanya landas kontinen, gimana landas kontinen itu? Dari pinggiran ini bisa ditarik 200 mil ke sana, tapi kedalamannya maksimal 200 meter. Nah, ini landas kontinen. Nah, kedalamannya maksimal 200 meter. Kemudian kalau ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu juga dari titik ini ditarik ke sana sejauh 200 mil, maka itulah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Artinya itu adalah lautan milik Indonesia. Jadi kapal-kapal Indonesia boleh berlayar di situ, boleh mengambil ikan atau tangkapan di situ, atau mendirikan penambangan ya. Penambangan di sini, penambangan lepas pantai juga boleh di wilayah itu. Sedangkan kapal-kapal asing ya harus berizin dulu jika harus memasuki wilayah Indonesia. Ya, mereka tidak diperkenankan untuk mengambil tangkapan-tangkapan atau ikan-ikan yang ada di wilayah Indonesia ini tanpa izin, yaitu termasuk mencuri. Tapi setelah lebih dari 200 mil ke sana, ini adalah lautan lepas, lautan bebas ya. Jadi semua boleh menggunakan wilayah yang di sebelah sini. Ya. Nah, di area ini boleh mengambil ikannya. Ya, boleh berlayar di sini. Tapi kalau masih dalam wilayah Indonesia maka harus berizin dulu. Oke, nah untuk menjaga kelestarian laut kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama membatasi penggunaan beberapa macam alat penangkap ikan seperti pukat harimau, bahan peledak itu tidak boleh digunakan. Mungkin teman-teman
belum pernah lihat ya pukat harimau itu seperti apa, di sana ada gambarnya. Nah, pukat harimau itu seperti ini. Jadi seperti jaring besar, yang ini juga dalam ya. Sehingga kenapa ini dilarang? Karena pukat harimau ini kan jaringnya cukup rapat ya. Sehingga ketika ini digunakan, maka bisa merusak tuh terumbu karang yang ada di dasar laut dan juga membuat laut itu menjadi keruh. Dan yang lebih efeknya lagi bahwa pukat harimau ini bisa menangkap semua jenis ikan. Jadi bukan hanya ikan target, maksudnya ikan yang ingin ditangkap, tapi ikan-ikan kecil yang bukan ikan target ya atau binatang-binatang laut yang lain itu juga ikut tertangkap di jaring ini. Itulah kenapa pukat harimau tidak diperbolehkan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, cara lain yang kita bisa lakukan untuk menjaga kelestarian laut adalah membatasi daerah dan jalur penangkapan serta memperhatikan musim penangkapan ikan ya. Kemudian mencegah pencemaran dan kerusakan, melakukan rehabilitasi dan budidaya sumber daya ikan. Kemudian kita bisa juga membuat undang-undang untuk melindungi penyu ataupun hewan laut lain yang dilindungi ya, dan juga pantainya tempat penyu-penyu itu bertelur. Yang selanjutnya, kita bisa menjaga air laut tetap bersih dengan cara tidak membuang sampah ataupun limbah ke laut. Kemudian menanam pohon bakau di sepanjang pantai untuk mencegah abrasi. Abrasi itu adalah seperti erosi ya, tapi itu terjadi di laut. Kemudian mengelola sumber daya laut dengan pendekatan lingkungan. Jadi apapun yang kita lakukan di laut, kita mau menangkap ikan atau kita akan membuat daerah wisata di area laut atau area pantai itu tetap harus memperhatikan efeknya terhadap lingkungan. Kemudian yang bisa kita lakukan melindungi terumbu karang dan memberikan sanksi berat kepada orang-orang yang merusak lingkungan, terutama lingkungan laut. Oke, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Ya, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Setelah ini teman-teman bisa mengerjakan tugas di Google Form yang sudah Ustazah bagi linknya tadi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.